Ya pemirsa, mari kita simak bersama informasi terpopuler dari situs cnbcindonesia.com sepanjang hari ini yang telah kami pilihkan untuk Anda. Yang pertama, skandal Chivagate, Jose Jerry lengser. Presiden interim Peru, Jose Jerry resmi dimakzulkan parlemen setelah terlibat skandal pertemuan rahasia dengan sejumlah pebisnis asal China. Pemungutan suara di Kongres menyetujui pemberhentiannya secara cepat, mengakhiri masa jabatan yang baru berjalan selama 4 bulan. Dalam sidang pada Selasa waktu setempat, sebanyak 75 anggota parlemen mendukung pemecatan, sementara 24 penolak, dan keputusan ini menjadikan Jose Jerry sebagai pemimpin ke-8 yang tumbang di Peru sejak 2016 di tengah krisis politik yang berlarut. Skandal yang dijuluki Chivagate muncul setelah rekaman CCTV memperlihatkan Jerry melakukan pertemuan di luar agenda resmi dengan pengusaha China. Salah satu video menunjukkan ia datang mengenakan hoodie diduga untuk menyamarkan identitas. Parlemen dijadwalkan kembali bersidang untuk menentukan pengganti Jerry hanya beberapa bulan menjelang pemilu presiden April mendatang. Peru kini kembali dihadapkan pada ketidakpastian politik di tengah tekanan domestik dan geopolitik yang semakin kompleks. Dan kini kita pantau bersama informasi terpopuler yang kedua, yakni demam emas. Demam emas melanda permukiman kumuh di wilayah Springs sekitar 50 km di timur Johannesburg, Afrika Selatan. Puluhan warga berbondong-bondong menggali tanah demi mencari peruntungan setelah kabar temuan emas menyebar di media sosial. Bermodal kapak dan karung bekas, warga datang hampir dalam semalam ke lokasi tersebut. Mereka menggali tanah pekarangan, ladang, hingga tanah berlumpur berharap menemukan butiran logam mulia. Seorang penjaga keamanan setempat menyebut kedatangan para pencari emas ini menyebar dengan cepat setelah harga emas dunia melonjak tajam dan menembus level tertinggi tahun ini. Kabar bermula dari temuan seseorang yang mengaku melihat warna tanah tak biasa saat menggali tiang pagar, lalu mengujinya dengan air. Dalam hitungan hari, lokasi tersebut dipenuhi warga yang membawa harapan baru. Sebagian mengaku hanya mendapatkan serpihan kecil, namun ada pula yang berhasil mengumpulkan ratusan ran dalam beberapa hari. Jumlah yang dianggap lebih besar dibandingkan penghasilan mingguan mereka. Bagi sejumlah warga yang kehilangan pekerjaan, aktivitas ini menjadi cara bertahan hidup dan membeli makanan. Fenomena ini mengingatkan pada demam berlian tahun 2021 di Provinsi KwaZulu-Natal, di mana saat itu batu yang dikira berlian ternyata hanyalah kuarsa. Kini di tengah kesulitan ekonomi, demam emas kembali menyala, memperlihatkan betapa besarnya harapan warga terhadap keajaiban logam mulia. Dan informasi yang ketiga datang dari dalam negeri, yakni anak Riza Khalid dituntut 18 tahun. Anak saudagar minyak Riza Khalid, Muhammad Keri Adrianto Riza, dituntut 18 tahun penjara dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Persero Subholding serta kontraktor kontrak kerja periode 2018 hingga 2023. Sidang tuntutan digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Jaksa penuntut umum menuntut Keri dengan pidana penjara 18 tahun, denda 1 miliar rupiah, serta uang pengganti sebesar 13,4 triliun rupiah. Nilai tersebut terdiri dari kerugian sewa terminal hampir 3 triliun rupiah dan kerugian perekonomian negara mencapai 10,5 triliun rupiah. Jaksa menyebut kerugian perekonomian itu berdampak luas bagi masyarakat, termasuk meningkatnya biaya pembelian solar dan bahan bakar minyak. Usai pembacaan tuntutan, Keri menegaskan dirinya tidak terlibat. Ia mengklaim seluruh saksi di persidangan menyatakan tidak ada keterlibatannya dalam perkara ini. Keri juga meminta keadilan dan berharap Presiden Prabowo Subianto dapat melihat perkaranya secara objektif. Kasus ini menjadi sorotan mengingat besarnya nilai kerugian negara yang didakwakan, serta posisi terdakwa yang berasal dari lingkaran bisnis minyak nasional. Sidang akan dilanjutkan dengan agenda pembelaan dari pihak terdakwa. Dan informasi yang terakhir atau informasi yang keempat adalah Imlek hanya digunakan di Indonesia. Ya pemirsa, perayaan Tahun Baru China di Indonesia lebih dikenal dengan sebutan Imlek. Namun tak banyak yang mengetahui istilah Imlek sebenarnya hanya digunakan di Indonesia dan tidak digunakan di China.
Perbedaan penyebutan ini bukan sekedar soal bahasa, melainkan berkaitan dengan sejarah politik di masa Orde Baru. Pada era Presiden Soeharto, pemerintah membatasi segala ekspresi yang berbau Tionghoa, termasuk perayaan Tahun Baru China. Larangan tersebut diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 yang membatasi penggunaan bahasa Mandarin, atribut budaya, hingga perayaan tradisi Tionghoa di ruang publik. Di China, perayaan ini umum disebut sebagai Xinjia. Namun di Indonesia, pemerintah saat itu menggunakan istilah Imlek yang berasal dari dialek Hokkien berarti kalender bulan. Istilah ini pun bertahan meski pada masa itu masyarakat Tionghoa harus merayakan secara terbatas dan tanpa hari libur nasional. Pembatasan baru dicabut setelah reformasi bergulir. Presiden B.J. Habibie dan Abdurrahman Wahid menghapus aturan diskriminatif sehingga masyarakat Tionghoa kembali bebas merayakan budayanya. Kini, Imlek menjadi hari libur nasional dan simbol keberagaman. Meski jejak sejarah diskriminasi masih menjadi catatan dalam perjalanan bangsa.